Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ustadz, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai KDIPS, materi pengayaan, dengan judul mengenal lebih dekat Provinsi Bengkulu. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Apa itu Provinsi Bengkulu? Jadi anak Ustadz, Bengkulu atau bahasa Inggrisnya Bengkulen adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera dengan ibu kota Bengkulu dan luas lebih kurang 19.788 km persegi. Dan Bengkulu disahkan menjadi provinsi pada tanggal 18 November 1968. Antum bisa menghitung berapa umur provinsi Bengkulu saat ini. Dan Bengkulu ini menjadi provinsi ke-26 setelah Bengkulu, yaitu Timur Timor. Dan antum bisa lihat di sana di foto batas-batas wilayah provinsi Bengkulu. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Bengkulu. Jadi di Bengkulu ini pernah berdiri kerajaan yang berdasarkan etnis. Ada kerajaan Sungai Serut, kerajaan Selebar, kerajaan Patpetulai, dan masih banyak kerajaan lainnya. Juga tentara Inggris pernah mendiami Bengkulu dan mendirikan benteng Marlborough dengan persetujuan kerajaan Selebar. Dan selanjutnya Inggris pernah memberikan Bengkulu kepada Belanda karena perjanjian. Dan juga sebagian wilayah Bengkulu juga pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Indrapura pada abad ke-17. Dan juga Inggris pernah mendirikan pusat perdagangan lada. Dan bahasa Bengkulen, kata Bengkulen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu Catland, yang berarti tanah patah, karena wilayah Bengkulu ini merupakan wilayah patahan gempa yang paling aktif di dunia, sehingga setiap hari hampir di Bengkulu ini terjadi gempa. Dan Inggris pernah menjadikan Bengkulu sebagai gudang penyimpanan lada, yang saat itu ekspedisi EIC namanya ya, dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cawley untuk mencari pengganti perdagangan lada setelah Banten jatuh ke VOC atau Belanda. Dan dibangunlah benteng Marlborough pada tahun 1713. Namun perusahaan Inggris ini menyadari bahwasannya Bengkulu ini tidak menguntungkan karena hasil lada yang didapat itu tidak mencukupi. Maka Belanda dengan Inggris melakukan perjanjian yang mana Bengkulu diserahkan kepada Belanda, dan wilayah jajahan Belanda yaitu di Malaka, Malaysia itu, dan Singapura, termasuk juga Pulau Belitung, itu menjadi wilayah Inggris. Jadi tukeran mereka. Nah, sejak saat itulah Bengkulu menjadi wilayahnya menjadi jajahan Belanda. Selanjutnya Belanda menemukan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada abad ke-19 dan menjadikan Rejang Lebong, atau saat ini Lebong, itu menjadi pusat kegiatan penambangan emas. Kalau sekarang ini sudah habis ya. Selanjutnya pada tahun 1930 Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Soekarno, sehingga Soekarno dibuang ke Bengkulu, dan saat itulah Soekarno bertemu dengan Ibu Fatmawati. Dan saat kemerdekaan Bengkulu termasuk ke dalam Keresidenan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sebelum merdeka
ya. Maaf, dan saat-saat merdeka Bengkulu ini belum menjadi provinsi, namun masih menjadi bagian dari wilayah keresidenan Sumatera Selatan. Dan pada tahun 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi ke-26, ya, gitu. Dan anak Ustadz, wilayah Provinsi Bengkulu ini terbagi menjadi 10, 1 kota madya dan 9 kabupaten. Dan antum bisa lihat itu di sana ada peta dan ibu kota dari masing-masing kabupaten. Yang pertama ada Kota Madya Bengkulu, yaitu tempat kita sekarang. Ada Kabupaten Bengkulu Tengah, ibu kotanya Karangtinggi. Ada Kabupaten Bengkulu Utara, ibu kotanya Arga Makmur. Ada Kabupaten Bengkulu Selatan, ibu kotanya Mana. Ada Kabupaten Kaur, ibu kotanya Bintuhan. Ada Kabupaten Kepahyang, ibu kotanya Kepahyang. Ada Kabupaten Mukumuko dengan ibu kota Mukumuko. Kabupaten Lebong dengan ibu kota Waraman. Nah, di Lebong inilah yang ada tambang emas. Kabupaten Rejang Lebong dengan ibu kota Curup, dan Kabupaten Seloma dengan ibu kota Tais. Dan antum bisa melihat di sana wilayah-wilayahnya. Muko-muko yang berwarna oranye itu. Terus ada Bengkulu Utara berwarna krim. Rejang Lebong berwarna kuning. Ada Lebong berwarna hijau itu. Dan ada Bengkulu Tengah berwarna hijau muda. Ada Kepahyang berwarna biru. Ada Seluma yang berwarna hijau toska. Ada Bengkulu Selatan yang berwarna ungu, dan ada Kaur yang berwarna pink. Terus juga wilayahnya ada yang termasuk pulau luar, ya. Ada Pulau Tikus yang masuk dalam wilayah kota Bengkulu, dan ada Pulau Enggano. Enggano ini masuk ke pemerintahan Bengkulu Utara. Jadi itu. Dan masing-masing kabupaten ini dipimpin oleh seorang bupati, dan Kota Madya dipimpin oleh wali kota. Dan batas wilayah, Ustaz bisa melihat batas wilayah Provinsi Bengkulu bagian utara ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat atau Padang, ya. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, pantai panjang itu langsung Samudra Hindia itu. Dan timur ini berbatasan dengan Jambi dan Sumatera Selatan. Selanjutnya Ustadz, seni dan budaya. Banyak sekali sebenarnya yang ingin Ustadz sampaikan, namun hanya Ustadz mengambil yang kira-kira antum pernah dengar saja atau sering kita dengar yang terkenal. Yang pertama tabot atau tabut, ya. Antum sudah bisa melihat ini diperingati setiap bulan Muharram. Ada batik besure. Besure ini bersurat, ya, memiliki tulisan Arab di batiknya yang menjadi ciri khas dari Provinsi Bengkulu. Untuk tari-tarian ada tari andun, tari topeng, tari bidadari, menimang anak, dan lain-lain. Untuk seni musik ada dol, ada sarambe, sambei, ada geritan, dan andai-andai. Dan ini suku yang bermukim, banyak sekali suku. Suku terbesar adalah suku Rejang. Ada suku Jawa, ada Pasemah. Ada suku Serawai, ada Melayu Bengkulu, ada suku Minang, Batak, Bali, Bugis, Tionghoa, dan Sunda. Dan bahasa yang digunakan, pertama ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Melayu Bengkulu, bahasa Rejang, bahasa Pasemah, bahasa Serawai, bahasa Enggano, bahasa Kaur, dan bahasa Vokal. Ini. Dan masih banyak bahasa lainnya, ya, seperti bahasa Jawa karena transmigrasi, ya, perpindahan penduduk, Sunda. Dan anak Ustadz, ini rumah adat dan senjata tradisionalnya. Rumah adat namanya Rumah Bubungan Limo, atau di Indonesia kan menjadi Bubungan Limas. Dan ada keris. Dan antum bisa melihat rumah adat ini di kantor gubernur, ya. Dan untuk flora dan faunanya ada bunga bangkai Rafflesia arnoldi yang terkenal. Ya, mungkin antum pernah megang atau berselfie.
ini ada bunga bangkai ya, atau bahasa ya kitanya bunga kibut. Dan untuk faunanya ada beruang madu. Untuk wisata alam masih banyak sekali ini yang Ustadz belum tuliskan, namun ini ada beberapa yang terkenal. Ada Pantai Panjang, Pasir Putih, Pantai Laguna, di Kaur ini, Pulau Tikus, Danau Dendam, Tapak Padari, Tahura, Raja Lelo, Taman Hutan Raya. Ada pusat pelatihan gajah seblat ini di Kerinci Seblat, Bengkulu Utara. Ada Danau Tes di Lebong, ada Danau Mas Harun Bastari di Curug, Perjang Lebong. Ada Kabawetan di Kepahyang, ada Danau Musi di Kepahyang, ada Danau Picung di Lebong. Ada Gua Kacamata masih di Bengkulu Utara, dekat Lebong ini. Danau Tujuh Warna, ada Suban, Palak Siring, Pulau Enggano, Sungai Suci, Bukit Kaba, dan Sungai Air Putih. Untuk wisata budaya dan sejarah, pertama ada Benteng Marlborough, peninggalan Inggris. Ada rumah pengasingan Bung Karno, jadi itu rumah pengasingannya. Ada Tugu Park and Hamilton Monument, ya, Tugu Thomas, yang menjadi ya tugu peringatan kekalahan Inggris ya dengan kota Bengkulu, dengan para pejuang. Ada Museum Bengkulu, ada Lebong Tandai, pusat penambangan emas. Antum bisa jalan-jalan ke sana, masih banyak peninggalan-peninggalan dari Belanda. Ada alat transportasinya ya, molek. Ada rumah Fatmawati, ada makam Sentot Ali Basya, dan ada Masjid Jami. Dan untuk yang di kabupatennya masih banyak, boleh nanti antum searching di internet. Dan ini sekilas mengenai kabupaten-kabupaten yang termasuk ke dalam ya, wilayah Provinsi Bengkulu. Ini ada Bengkulu Tengah, kantor gubernur kantor bupatinya. Ada Curug di sini, Pasar Bang Mego. Ada Tugu Kabupaten Kaur, ya, terkenal dengan objek wisata pantainya yang indah. Dan ini ada Danau Picung, Danau Tes sebagai pusat pembangkit listrik setelah PLTA Sungai Musi. Ini ada Enggano, pulau terluar. Dan ada Tugu Kopi ya di Kepahyang ini. Ada lapangan yang harga makmur itu. Dan ini pusat pelatihan gajah di Seblat, Kerinci. Ada lapangan Merdeka, Muko-Muko. Dan ada Tugu Presidium Lebong. Ada Kota Manak di sini. Ada Taman Hutan Raja Lelo. Dan ini ada Tugu Selamat Datang Tais. Ada Pulau Tikus. Oke, anak Ustaz, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi mohon anak Ustaz hafalkan yang sering masuk ujian itu ya. Pertama, antum menentukan peta buta dan menentukan nama kabupaten ya, beserta ibu kotanya. Jadi ini mohon dihafal, termasuk juga objek-objek wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.